Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari dari kelas K06, tugas matematika, laporan proyek mini penerapan integral dalam menentukan volume dan kerja pada botol. Kelompok kami terdiri dari satu, Syahraz Fikar Alamsyah, Muhammad Rio Ferdi Putra Antoro, saya sendiri Muhammad Rashid Abdullah, Revan Arya Satya Arif, Arif Fadilah, dan juga Marshall Andrea Gunawan. Selanjutnya boleh dimulai oleh teman aku. Oke, mungkin kita langsung aja ke latar belakang kali ya. Oke, jadi dari latar belakang kami, kenapa kita membuat laporan ini? Yang pertama, konsep integral itu merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung besaran total dari suatu fungsi yang berubah secara kontinu. Konsep ini sangat berguna dalam menganalisis objek dengan bentuk yang tidak beraturan, yang tidak dapat dimodelkan menggunakan bangunan ruang sederhana. Nah, banyak permasalahan geometris, seperti penentuan volume benda pejal dengan luas penampang yang berubah terhadap suatu variabel, dapat diselesaikan dengan membagi benda menjadi irisan-irisan tipis dan menjumlahkannya secara kontinu melalui integral. Selain itu, untuk menghitung volume, integral juga digunakan untuk menentukan akumulasi nilai suatu fungsi pada interval tertentu dalam konteks matematika. Salah satu contoh penerapan konsep integral dalam kehidupan nyata adalah pada botol yang memiliki bentuk yang kompleks. Dengan memodelkan botol sebagai benda pejal dengan irisan penampang yang sejajar. Permasalahan geometris yang rumit dapat dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan konsep integral dalam menentukan volume dan kerja botol, serta menunjukkan pentingnya integral dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Boleh dilanjut? Oke, nah tujuan dari laporan kita itu yang pertama yaitu menggunakan data eksperimen untuk memodelkan bentuk botol sebagai benda pejal dengan irisan penampang yang sejajar. Yang kedua, menggunakan integral tentu untuk menghitung volume total oke, sorry. Yang kedua, menggunakan integral tentu untuk menghitung volume total botol. Dan yang terakhir, menganalisis kerja penyedotan air pada beberapa kondisi awal. Oke, boleh dilanjut ke bab 2. Oke, izinkan aku untuk mulai bagian bab 2 atau teori dasar. Jadi, teori yang kita gunakan pada praktikum ini itu adalah sebuah konsep integral. Di mana dari sebuah botol yang kita ingin ukur volumenya, kita pertama intinya begini. Intinya botol tersebut kita potong menjadi beberapa bagian, lalu kita hitung masing-masing dari bagian tersebut volumenya itu apa. Menggunakan konsep integral, di mana ketika jumlah bagian yang kita potong ini atau n itu menuju infinity atau limit n menuju infinity itu mendapatkan nilai yang sangat tepat ataupun yang sangat menuju ke sebuah ketetapan, sebuah angka yang lebih sempurna. Oleh sebab itu, kita bisa scroll ke bawah dikit melihat rumus-rumusnya. Dan rumus yang kita gunakan itu sepenuhnya dari rumus-rumus integral seperti mengukur volume benda pejal, di mana kita mengukur dari sebuah tadi bagian-bagian yang sudah kita potong tersebut, kita mengukur volume dari setiap bagian tersebut dengan menghitung dari jari-jari dari pusat ke ujung jari-jari tersebut atau disebut radius kuadrat dikali dengan pi lalu dikali dengan tinggi dari bagian tersebut dan itu kita ulang berkali-kali sehingga sepenuhnya telah menutupi satu bagian botol. Itu intinya dari penggunaan integral pada teori dasar praktikum kita. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian galat. Galat ini fungsinya untuk menghitung perbedaan dan juga untuk menghitung seberapa akurat dari perhitungan kita dengan referensi. Dalam hal ini, perhitungan kita ke depannya akan ditunjukkan. Lalu referensi yang kita gunakan, salah satunya adalah volume yang ditunjukkan oleh kemasan botol itu sendiri.
lalu dikalikan dengan 100% untuk menunjukkan persentase dari galat yang kami dapatkan. Selanjutnya, boleh dilanjutkan ke metode implementasi di bab 3 oleh rekan aku. Oke, aku di sini akan mulai untuk menjelaskan bagian metodologi. Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan konsep integral untuk kalkulus untuk menghitung volume botol dan usaha menyedot air. Metode yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama, yaitu pertama, pemodelan geometri botol. Botol dimodelkan sebagai benda pejal yang tersusun dari desainnya vertikal tipis. Jadi ada kayak screeningnya masing-masing botolnya. Jika di masing-masing dibagi. Nah, dengan luasnya berubah terhadap ketinggian, asumsi utama penelitian adalah botol memiliki simetri rotasi sempurna terhadap suku vertikal. Kedua, dualitas pendekatan diskrit dan kontinu. Pendekatan diskrit atau metode Foster, botol dibagi menjadi segmen-segmen geometri diskrit berupa frustrum dan silinder berdasarkan titik pengukuran. Dan kedua adalah pendekatan kontinu, regresi polinomial. Data diskrit didekati dengan fungsi kontinu melalui regresi polinomial untuk memungkinkan perhitungan menggunakan integral tertentu. Nah, tiga metode perhitungan volume itu ada dua, metode Frustum dengan rumus seperti tersebut. Jadi itu integral jadi itu integral cari luasnya. Dan ada metode integral kontinu, sama aja itu integral cari uh, luas silindris. Nah, keempat adalah metode perhitungan usaha menyedot air dihitung dengan mengintegrasikan usaha diferensial untuk setiap volume air. Jadi itu kita pakai rumus ya metode perhitungan usaha. Maksud usaha pada umumnya. Langsung aja langsung ke bagian alat dan bahan. Alat bahan kita gunakan ya untuk ini untuk penggunaan fisik ya. Untuk penggunaan fisik kita masih gunakan sama adalah botol minuman, teh botol itu dengan spesifikasi tersebut. Yang kedua, garis meteran dengan spesifikasi yang disebut steel centimeter kemudian dan juga ada sudah permanen. Sebenarnya ini bisa apa aja guys. Jadi kita pakai dengan spesifikasi tersebut. Nah, adalah kita meter blok itu empat kiri satu meter kali satu meter dan fungsi utamanya adalah untuk mencatat dan ukuran. Lanjut. Itu di atas masih ada ya. Terakhir adalah meja kerja datar. Itu kita lakukan cobaan di permukaan kaca itu dengan derajat atau ketinggian yang minimum. Nah, perangkat lunak yang kita gunakan itu ada pertama adalah GeoGebra klasik dengan versi yang disebut versi 6.078 dan dua Microsoft Excel untuk pengulangan data awal dan regresi statistik dan pembuatan grafik. Dan ketiga adalah Microsoft Word yaitu untuk menyusun laporan akhir. Nah, nextnya adalah parameter fasilitas penelitian. Itu ada volume botol, referensi botol ada 300 cm. Itu kita lihat dari kemasan botolnya, itu udah dikasih tahu. Nah, terus dua adalah massa jenis air. Ya, massa jenis air pada umumnya ada 1000 kg per meter kubik. Dan itu pada suhu normal, yaitu suhu 25 derajat. Dan C, kecepatan gravitasi, itu standar lokalnya ada 9,8 meter per second kuadrat. Dan faktor komposisi satuan yang saya sebut pada umumnya ya, 1 cm dengan 0,01 meter, 1 cm kubik pangkat 3 ruangan 10 itu dan ya 1 joule sama dengan 1 kilogram meter kubik per second kubik. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Rio. Baik, selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan penelitian atau langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan penelitian teknik ini. Yang pertama adalah langkah satu, yaitu persiapan dan kalibrasi alat. Pastinya kita pertama itu menyiapkan bahan dan alat ukur bahan itu dengan kondisi yang baik dan tidak terkalibrasi. Kemudian yang kedua itu kita melakukan pengukuran dimensi botol yang jelas itu kita menetapkan titik-titik paling bawah botol sebagai titik acuan. Kemudian kita menandai 7 titik ketinggian kritis pada botol, lalu kita mengukur diameter dan menghitung jari-jari sebagai setengah diameter. Kemudian di langkah ketiga adalah pengolahan data dan pemodelan matematis. Di sini kita memakai Microsoft Excel yang dimana kita menginput
dan Y dan R. Kemudian kita membuat scatter plot untuk analisis pola distribusi. Kemudian melakukan regresi polinomial derajat 2 menggunakan analisis Toolpeg. Kemudian lanjut menghitung koefisien determinasi R kuadrat untuk nilai kualitas fitting. Dan yang terakhir adalah memvalidasi model dengan membandingkan nilai prediksi dan data aktual. Selanjutnya, langkah keempat adalah perhitungan volume dengan metode Frustrup. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kita memakai metode Frustum pada penghitungan volume ini dengan membagi botol menjadi 6 segmen geometri berdasarkan titik pengukuran, yang dimana kita ada segmen 1 hingga segmen 6. Kemudian kita membentuk fungsi jari-jari linear untuk setiap segmennya, lalu kita menghitung volume segmennya. Kemudian kita menjumlahkan seluruh volume segmen yang telah kita dapat. Selanjutnya adalah di langkah kelima, yaitu perhitungan volume dengan GeoGebra pendekatan kontinu. Setelah kita menggunakan metode Firstman, kita menggunakan metode pendekatan kontinu menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama itu memasukkan fungsi hasil regresi ke GeoGebra. Yang kedua itu membentuk fungsi luas penampang. Ketiga menghitung volume. Serta yang terakhir adalah mencatat hasil dengan 3 angka signifikan. Selanjutnya di langkah keenam adalah perhitungan usaha menyedot air. Di langkah ini kita menentukan dengan 3 skenario. Yang kasus pertama yaitu botol penuh, kasus kedua volumenya 70%, 75%, dan yang ketiga adalah volume dengan 50%. Kemudian kita akan menghitung tinggi air awal dan akhir dari persamaan. Kemudian kita menghitung usaha dan melakukan perhitungan menggunakan GeoGebra untuk presisi tinggi. Selanjutnya, di langkah ketujuh adalah analisis galat dan validasi. Kami menggunakan perhitungan galat dengan di setiap metode volumenya, kemudian kita membandingkan hasil kedua metode, mengidentifikasi sumber ketidakpastian, meliputi ketelitian alat ukur, asumsi simetri rotasi ideal, serta error regresi polinomial. Dan di langkah terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan. Setelah kita mengambil data dan menyusun mengambil data, kemudian kita mendokumentasikan semua perhitungan dengan men-screenshot hasil di GeoGebra, lalu kita menyusun tabel perbandingan hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya di penelitian yang sudah kita lakukan, kemudian kita membuat visualisasi 3D botol dalam GeoGebra, serta menyusun laporan akhir dengan struktur yang kompleks meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pusaka. Ini kita menggunakan kalkulus Nin Edition. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya bagian pembahasan. Baiklah, yang selanjutnya ialah pembahasan. Yang pertama-tama ialah perhitungan jari-jari botol berdasarkan data hasil percobaan. Sebelum menentukan fungsi, terlebih dahulu diukur data mengenai botol pada ketinggian yang berbeda-beda seperti pada tabel. Pasangan data tersebut pada dasarnya membentuk fungsi diskrit yang bersifat piecewise. Boleh lanjut? Dengan pendekatan itu, volume total botol secara diskrit dapat dihampiri melalui perjumlahan Riemann. Volume botol itu sendiri dapat dihitung melalui integral tentu. Yang selanjutnya ialah menggunakan metode Frustrum. Nah, pada metode Frustrum, botol dimodelkan sebagai kumpulan irisan vertikal dengan tinggi tertentu berdasarkan data pengukuran. Setiap irisan diasumsikan memiliki perubahan jari-jari yang bersifat linear terhadap ketinggian, sehingga setiap segmen dapat dipandang sebagai sebuah frustrum. Nah, kemudian volume frustrum dihitung menggunakan pendekatan disk method sebagai berikut. Pada segmen 1, dengan jari-jari 1 2,35 cm, jari 2 3,05 cm, ketinggian 1,8, didapatkan volumenya ialah 41,47 cm pangkat 3. Pada segmen 2 diketahui jari-jarinya ialah 3,05 cm, jari-jari 2 2,75 cm dengan ketinggian 1,2 cm. Boleh lanjut? Nah, pada volume kedua didapatkan volumenya sebesar 31,72 cm pangkat 3.
Ya, dilanjutkan pada segmen 3, di mana jari-jari pertama ialah 2,75 cm, jari-jari kedua 2,35 cm, dengan ketinggian 3,2 cm. Didapatkan volume 3 ialah 131,06 cm pangkat 3. Pada segmen 4, jari-jarinya ialah 2,75 dan 3 cm. Dengan ketinggian 1 cm, didapatkan volumenya ialah 25,99 cm pangkat 3. Dilanjutkan pada segmen 5, jari-jari pertama ialah 3 cm, jari-jari kedua ialah 1,125 cm dengan ketinggian 8 cm. Didapatkan volume yang kelima ialah 114,33 cm pangkat 3. Yang terakhir ialah pada segmen 6. Pada segmen ini, bagiannya berbentuk silinder sehingga menggunakan rumus VR kuadrat H, yang dimana jari-jarinya ialah 1,125 cm dengan ketinggian 2,1 cm, didapatkan volume yang terakhir ialah 8,35 cm pangkat 3. Setelah didapatkan semua volume pada masing-masing bagian, kita menjumlahkan volume tersebut dan didapatkan volume totalnya ialah 352,93 cm pangkat 3. Lalu kita lanjutkan dengan analisis galat. Setelah kita mencari tahu galatnya, ternyata galat yang kita dapatkan ialah 0,84%, yang dimana itu cukup kecil jika kita menggunakan metode ini. Yang selanjutnya ialah permodelan volume botol dengan bantuan GeoGebra klasik. Pada bagian ini, kita menggunakan GeoGebra sebagai metode Frusum berbasis data diskrit untuk menghitung volume botol. Nah, dengan menggunakan volume kontinu tersebut, botol dihitung dengan disk method seperti rumus pada laporan. Kami mendapatkan hasilnya ialah 350,96 cm pangkat 3, yang dimana galatnya itu sebesar 0,274%. Nah, dengan mendapatkan galat dari GeoGebra klasik dan juga dari metode Frustrum, dapat dibandingkan bahwa dengan menggunakan GeoGebra klasik, ketelitian kita untuk menghitung volumenya lebih bagus dia karena dia lebih teliti dalam mengukurnya. Boleh dilanjut? Baiklah, perhitungan usaha akan dilanjutkan oleh Charles. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan perhitungan usaha menyedot air keluar dari botol. Bahwa dari penelitian ini atau dari percobaan kami, selain menghitung volume, kami juga menganalisis usaha berdasarkan tugas yang telah diberikan. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda atau massa oleh gaya tertentu sejauh perpindahan tertentu. Maka demikian, eh, usaha dapat dinyatakan dengan W sama dengan M dikali G dikali H, dengan M sama dengan massa, G percepatan gravitasi, dan H perpindahan vertikal. Selanjutnya, pada fluida, massa tidak terpusat pada satu titik, melainkan terdistribusi sepanjang volume fluida. Oleh karena itu, perhitungan usaha dilakukan dengan membagi fluida menjadi elemen volume sangat kecil. Jika fluida memiliki massa jenis ρ, maka massa elemen fluida tersebut adalah dm sama dengan ρ dikali dv. Jika suatu elemen fluida berada pada ketinggian X dan dipindahkan menuju titik keluaran air pada ketinggian X out, maka jarak perpindahan vertikal elemen tersebut adalah X out dikurangi X. Usaha diferensial yang diperlukan untuk memindahkan elemen fluida tersebut melawan gaya gravitasi dinyatakan sebagai dW sama dengan G dm. Boleh ke bawah sedikit? Oke. G dm X out kurangi X. Sehingga dari elemen-elemen yang disebutkan tadi, kita bisa mendapatkan elemen volume fluida dapat ditentukan sebagai dV sama dengan A dalam fungsi X, yaitu sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dx. Dengan mensubstitusikan bentuk dV ke dalam persamaan usaha diferensial, diperoleh dW sama dengan rho G VR kuadrat dikalikan dengan X out yang dikurangi dengan X.
Sehingga jika diintegralkan akan menjadi W sama dengan rho G V. Integral dari batas bawahnya itu adalah X min dengan batas atasnya itu adalah X max. Dikalikan di dalamnya adalah R fungsi X kuadrat dikalikan dengan X out min X. Dengan Rx diperoleh dengan menggunakan regresi polinomial pangkat 2 dari tabel 1, di mana Rx sama dengan 0,05 X pangkat 2 ditambah 0,422 X tambah 3. Persamaan ini menjadi dasar matematis dalam menghitung usaha menyedot air keluar botol dengan mempertimbangkan distribusi volume fluida terhadap ketinggian dan bentuk geometri botol. Selanjutnya, penentuan tinggi permukaan air. Volume air yang berada di dalam botol hingga ketinggian tertentu dapat dinyatakan sebagai integral luas penampang botol sepanjang sumbu vertikal, yaitu V dalam fungsi H sama dengan integral dari batas bawah 0 menuju H dari pi R kuadrat dx. Volume total botol diperoleh dengan mengevaluasi fungsi volume tersebut pada ketinggian maksimum botol H, sehingga Vt sama dengan V dalam fungsi H. Untuk menentukan ketinggian permukaan air yang bersesuaian dengan suatu fraksi volume tertentu, P, digunakan hubungan V fungsi HP sama dengan PVR. Selanjutnya, pada perhitungan usaha pada berbagai kondisi. Kasus A, Banget. lanjut ya. Mute. So, Baik, selanjutnya ada pada bagian perhitungan usaha pada berbagai kondisi. Kasus A, botol penuh disedot dari 5 cm di bawah mulut botol dengan titik keluaran berada pada air mengisi botol dari dasar hingga H. Terus selanjutnya titik sedot berada 5 cm di bawah atas botol sehingga X out sama dengan H-5 sama dengan 11,6 cm. Selanjutnya air disedot hingga habis. Sehingga X bawah sama dengan 0, X atas sama dengan H. Dengan rumus usaha yaitu WA sama dengan rho GV dikali 10 pangkat min 8 integral dari Rx pangkat 2 dikali dengan 11,6 min X dx. Diperoleh hasil WA sama dengan 0,350 Joule. Selanjutnya pada kasus B, dengan volume awal 0,75 volume total dan volume akhir 0,25 volume total, titik disedot tepat di atas botol, sehingga X out sama dengan H. Kemudian diperoleh rumus usaha yaitu rho pi dikali 10 pangkat min 8 dengan batas integral dengan batas bawah H 25 dan batas atas H 75 dari R X pangkat 2 dikali dengan 16,6 min X dx diperoleh usaha sama dengan 0,588 Joule. Terakhir pada kasus C dengan volume awal 0,50 volume total dan volume akhir 0,25 dari volume total dengan titik sedot yaitu X out sama dengan 11,6 cm dan tinggi air ditentukan dari VH50 sama dengan 0,50 Vt dan VH25 sama dengan 0,25 Vt dengan batas integral X bawah yaitu H25 dan X atas yaitu H50. Dengan rumus usaha WC sama dengan rho GV dikali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan integral dengan batas bawah H25 dan batas atas H50 dari R X pangkat 2 dikalikan dengan 11,6 min X dx. Diperoleh hasilnya adalah 4,47 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Sekian dari pembahasan usaha, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan permodelan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep integral tentu merupakan alat matematis yang sangat efektif dalam menentukan volume dan usaha pada benda pejal dengan bentuk tidak beraturan, seperti botol. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pendekatan kontinu berbasis regresi polinomial dengan bantuan GeoGebra klasik memberikan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan metode Frustum. Ditunjukkan oleh nilai Galat relatif yang lebih kecil, hal ini terjadi karena fungsi kontinu mampu menghaluskan data pengukuran yang bersifat diskrit dan meminimalkan pengaruh fluktuasi akibat keterbatasan alat ukur. Meskipun demikian, metode Frustum tetap memberikan hasil yang konsisten dan dapat dijadikan pendekatan alternatif yang valid, terutama dalam konteks pemahaman konsep integral sebagai penjumlahan kontinu dari elemen-elemen kecil. Selain penentuan volume, penerapan integral dapat memperhitungkan usaha menyedot air dari botol juga memperlihatkan
keterkaitan yang kuat antara konsep matematika dan interpretasi fisika. Usaha yang dihitung melalui integral memperhitungkan distribusi volume air terhadap ketinggian serta posisi titik keluaran, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perubahan kondisi awal memengaruhi bawah besarnya usaha yang diperlukan. Dengan demikian, proyek ini menegaskan bahwa integral tidak hanya berperan dalam perhitungan geometris, tetapi juga sebagai alat analisis akumulatif yang luas penerapannya dalam berbagai permasalahan kontingen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu. Dah, udah stop. Love you Pak Johnson neighborhood. Gila. Salah. Love you Pak Stop Johnson. dulu, stop dulu.